Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insari Amarilisa Gita dari kelas SAH dengan NIM 101190216. Pertanyaan nomor 1, jelaskan secara singkat proses masuknya Islam di Mekah, yaitu pada masa Rasulullah pada periode Mekah tahun 610 dan sampai 622 Masehi. Sejak zaman Rasulullah, kebudayaan Islam terus berkembang sejalan dengan perkembangan pikiran, meluasnya kekuatan politik, daerah penganut Islam pada masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun dengan demikian, orang Muslim tetap bersabar dan tetap istiqomah untuk menjalankannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahapan Rasulullah berdakwah. Ada 3 tahap. Yang pertama sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dan yang kedua di luar Mekah. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW seperti keluarga, sahabat-sahabatnya, dan asabiqunal awalun. Dan yang kedua yaitu tahap dakwah secara terang-terangan. Ini dilakukan pada tahun 613 Masehi. Nabi Muhammad mulanya melakukan penyebaran Islam terbuka kepada masyarakat Mekah. Namun responnya itu sangat keras dan masif karena ajarannya itu bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kebudayaan di masa Mekah tersebut. Bahkan pemimpin Abu Jahal di Mekah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang merusak tatanan hidup orang Mekah. Kan pada dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad dan banyak pemeluk Islam itu disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Sehingga Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya ke luar Mekah. Jadi yang ketiga yaitu tahap dakwah di luar Mekah. Karena keadaannya itu semakin mendesak dan Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Kemudian untuk pencapaiannya, Rasulullah SAW telah membawa 83 orang laki-laki dan 18 wanita untuk melakukan hijrah selanjutnya setelah dari Mekah. Lalu untuk pencapaiannya yang lain, yaitu ditetapkannya sholat 5 waktu dan adanya pendirian Masjid Nabawi. Lanjut ke nomor 2, jadi peralihan dari pemerintahan Ali ke Muawiyah, yaitu berawal mula dari Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan itu tidak pernah disetujui oleh Muawiyah. Muawiyah itu memerintahkan Ali untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Utsman. Namun, karena saat itu umat Islam tidak ada yang memimpin, jadi Ali memilih kemaslahatan umatnya, jadi ia lebih memilih untuk dinobatkan baru mengusut kematian Utsman. Sehingga hal ini menyebabkan Muawiyah melakukan propaganda terhadap Ali atau memfitnah bahwa Ali lah yang membunuh Utsman. Hingga timbullah beberapa perperangan, yaitu salah satunya yaitu perang Siffin, yaitu antara Ali dan Muawiyah. Pada perang ini yang menang yaitu pihaknya Ali. Namun Ali itu tidak mau kalah karena dia akan mengajak damai dengan Muawiyah tersebut. Kemudian pada akhirnya Muawiyah melakukan arbitrase di mana Abu Musa Asy'ari sebagai perwakilan Ali sekaligus orang yang tertua mencopot jabatan Ali sehingga Amr bin As mengangkat Muawiyah sebagai khalifahnya. Kemudian untuk tokoh yang terlibat yaitu pasukan Muawiyah dan pemberontakan lain seperti Khawarij, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa Asy'ari sebagai perwakilannya Ali,
sekaligus orang yang tertua, dan kemudian Amr bin As sebagai yang mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Kemudian, apa sih perbedaan antara khalifah dan daulah? Perbedaan khalifah yaitu jabatan pemimpin umat atau imam setelah Rasulullah wafat. Secara dilihat dari pengertiannya, manusialah yang termasuk sebagai khalifatullah karena mengemban tugas mewakili untuk memelihara dan melestarikan alam beserta isinya. Kemudian, manusia juga diberi akal untuk membedakan dirinya dengan makhluk lain. Kemudian, istilah khalifah sebagai pemeliharaan beda konteks dengan istilah khalifah dalam konteks kepemimpinan umat. Karena khalifah dalam konteks pimpinan umat ini berdasarkan sebagai penggantinya Rasulullah setelah wafat. Daulah itu berasal dari bahasa Arab dari kata dalaya dulu daulah atau yang berarti bergiliran, beredar, dan berputar. Daulah itu adalah kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan terdapat suatu kepemimpinan untuk melaksanakan pemerintahan demi mengatur kepentingan dan kemaslahatan yang ada. Daulah itu bisa dipandang dalam bahasa Indonesia itu termasuk seperti negara. Kemudian yaitu pertanyaan nomor 3. Jadi, dinasti Umayyah dalam peran kemajuan peradaban Islam yaitu pasca meninggalnya khalifah terakhir yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu pemimpin Islam terpecah menjadi 2, yaitu khulafah yang mengangkat Hasan putra Ali serta pemimpin umat Islam dan juga masyarakat Syam yang mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin utama Islam. Di masa ini terjadi konflik politik yang paling masalah yaitu siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu. Sehingga berdirilah dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan berbagai latar belakang yang telah tercatat dalam sejarah Islam. Dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 40 Masehi atau 661 Masehi dan berkuasa selama kurang lebih sekitar 90 tahun. Di masa inilah peradaban Islam mempunyai banyak kemajuan, berbagai bidang seperti militer, tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan di masa inilah, untuk pertama kalinya, pusat pemerintahan Islam berada di luar Jazirah Arab, yaitu Damaskus. Pemerintahan dinasti Umayyah dianggap sebagai masa penyebaran Islam kebudayaan yang berkembang subur di dinasti Abbasiyah. Banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Umayyah seperti ilmu keagamaan, seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, tasawuf, dan seperti ilmu-ilmu pengetahuan seperti arsitektur. Daulah Umayyah ini mengalami puncak kejayaan pada masa Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705, kemudian sebagai putra Marwan mengalami kejayaan. Abdullah al-Malik mengirim jenderal-jenderal besi yang merupakan tangan kanannya. Dia berhasil menghancurkan gerakan anti Khalifah Umayyah. Sebab-sebab runtuhnya Daulah Umayyah yaitu terjadinya perang saudara antara sesama Bani Umayyah, kemudian adanya pertentangan
antara kelompok Arab Utara dan kelompok Yaman atau Arab Selatan. Kemudian adanya diskriminasi kaum Mawali atau orang-orang non-Islam yang baru masuk Islam oleh Bani Umayyah. Kemudian adanya pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Baik, selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi, mengapa sih Abu Abbas mendapatkan gelar As-Saffah? Karena ia adalah sosok yang dikenal sangat membenci keturunan Umayyah. Ia bahkan berusaha membunuh semua keturunan agar kelak tak ada yang kembali berkuasa. Karena As-Saffah itu artinya yaitu sang penumpah darah. Kemudian, bagaimana sih peradaban Islam pada masa Harun ar-Rasyid? Pada masa Harun ar-Rasyid, dia berkuasa selama 23 tahun. Kemudian, selama 2 dasawarsa, Harun mampu membawa dinasti Abbasiyah mempunyai masa keemasan atau masa kejayaan sehingga mengalami puncak kejayaan kesuksesan ketika memimpin pada Daulah Abbasiyah. Di masa lampau, dia mampu merombak perkembangan Islam pengetahuan dari Barat, sehingga dengan kemajuan iptek di masa Khalifah ini, Islam menjadi pusat peradaban dunia. Kemudian, penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu terjadinya kekacauan yang disebabkan karena perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Kemudian, perilaku para khalifah yang seenaknya sehingga berfoya-foya dan bermewah-mewah, masyarakat itu merasa tidak puas atas kepemimpinannya. Kemudian untuk faktor eksternalnya, yaitu terjadinya perang salib yang mengakibatkan banyak korban termasuk fasilitas pendidikan, fasilitas umum, dan kerusakan seperti menguasai wilayah-wilayah Islam. Kemudian adanya serangan dari bangsa Mongol yang menyebabkan banyaknya orang terbunuh termasuk Khalifah Al-Mutasim yang saat itu memimpin. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang berkembang. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua adalah teori Mekah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Yang pertama yaitu teori Mekah. Jadi teori ini mengatakan prosesnya masuk ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan tokoh yang memperkenalkan teori ini yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Menurutnya, motivasinya awal datang ke Indonesia bukan dilandasi oleh nilai ekonomi, melainkan benar-benar motivasi spiritual untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau pada abad 13 Masehi. Tokoh yang mengemukakan teori Gujarat itu kebanyakan dari sarjana Belanda, karena menyebarkan agama Islam ke Indonesia itu bukan dari bangsa Arab langsung, melainkan dari pedagang Gujarat telah memeluk agama Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu teori Persia, di mana teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia, yaitu dengan adanya bukti yaitu kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam. Selanjutnya yaitu sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Ada pendekatan perdagangan, pendekatan politik, pendekatan perkawinan, pendekatan pendidikan, dan pendekatan kesenian, serta yang terakhir yaitu pendekatan tasawuf. Untuk yang pertama yaitu pendekatan perdagangan. Untuk pendekatan perdagangan
itu para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Maka terjadilah suatu interaksi pergaulan para pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan, ataupun masyarakat setempat. Sehingga kesempatan ini digunakan untuk para pedagang menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik itu masuknya Islam melalui saluran ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan, sehingga para raja dengan mudah menyebarkan agama Islam kepada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan perkawinan. Karena pendekatan perkawinan ini mempunyai status sosial yang lebih baik, kemudian para penduduk pribumi, terutama seperti putra-putri bangsawan, itu tertarik dengan para pedagang sehingga terjadilah suatu pernikahan yang mengakibatkan terjadinya suatu hubungan sehingga akan terjadi penyebaran agama Islam, sehingga banyak bermunculan seperti kampung-kampung muslim. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan pendidikan. Untuk pendidikan dilakukan melalui pendidikan-pendidikan oleh para wali, ulama, ataupun kiai atau guru-guru agama untuk mendidik para muridnya. Tempatnya itu paling pesat untuk mengembangkan ajaran agama Islam, seperti di pondok pesantren. Kemudian pendekatan kesenian. Dalam pendekatan kesenian merupakan suatu wadah untuk berdakwah. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo. Kemudian dia tuh menceritakan wayang yang bertemakan Ramayana dan Mahabharata, di mana dalam cerita wayang tersebut menceritakan dan menyelipkan ajaran-ajaran Islam, sehingga penduduk pribumi mulai akrab dengan ajaran Islam melalui media kesenian ini. Yang terakhir yaitu pendidikan tasawuf, di mana tasawuf merupakan bagian ajaran dalam Islam, sehingga para tokoh tasawuf memberikan keahlian khusus untuk para penduduk-penduduknya untuk melakukan ajaran Islam ini, seperti menampilkan suatu keahlian, baik itu keahlian magis atau dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sakit. Baik, itu tadi jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.